Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sedang rasanya kita bisa berjumpa kembali dan bersaat teduh bersama, di mana podcast episode kali ini akan mengangkat judul Jangan Pernah Kompromi. Nah, firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini berangkat dari keresahan hati kami pribadi ya. Melihat ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mudah sekali kompromi, mengkompromikan iman mereka demi apapun yang mereka inginkan. Mereka nggak pernah belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang banyak kali menguji hati. Ketika kita mengikuti Tuhan, saudara akan diuji. Benarkah saudara mengikuti Tuhan oleh karena engkau mengasihi Dia? Siapapun di antara saudara di sini tidak ada yang pengen menikah dengan orang yang cuma sekedar pengen hartamu, bukan? Ya, kayak di sinetron gitu ya. Ada anak-anak orang kaya, pewaris suatu perusahaan yang besar. Mereka bahkan rela menyamar menjadi tukang ojek pangkalan. Mereka bahkan rela menyamar menjadi tukang jual nasi goreng keliling seperti itu. Mereka rela bahkan menyamar yang gak masuk akal menjadi seorang pemulung. Karena apa? Karena pengen mendapatkan penilaian yang benar tentang orang yang ia sukai. Apakah orang yang ia sukai ini bukan perempuan yang matre, yang cuma pengen hartanya doang, yang pengen cuma senang-senangnya aja? Nah, kalau sinetron aja punya idealisme seperti itu, apalagi Tuhan kita. Kalau saudara berpikir Tuhan itu sempurna, ya ia sempurna. Paling tidak ia sempurna, ia berharap bahwa orang-orang yang mengikuti Dia bukan orang-orang yang cuma pengen sekedar hidup sukses dan kaya, tapi orang-orang yang betul-betul mengasihi Dia. Sebagaimana Tuhan juga sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita saat Ia mengasihi kita bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini betul-betul cinta mati Tuhan bagi umatnya. Nah, sekarang mana bukti bahwa saudara juga mencintai Tuhan bahkan sampai saudara mati? Buru-buru saudara mati, saudara belum mati aja, saudara sudah banyak kali kompromi dengan dosa, kompromi dengan keadaan, kompromi dengan iman. Anak-anak muda yang sudah mulai umurnya lebih dari 25 tahun, mulai merasa belum juga ketemu jodoh, dan akhirnya mulai nyaman dengan temannya yang notabene berbeda iman, berbeda keyakinan. Tapi semuanya langsung dilupakan. Apalagi gembar-gembor humanity above religion, orang-orang sudah mulai tidak lagi menghargai imannya. Dan mereka mulai berpikir, mungkin ini kehendak Tuhan. Dan ini sudah pernah saya jawab di dalam podcast saya sebelumnya ya. Tentang kompromi seperti ini juga tidak bisa dibenarkan. Saudara belum mau mati loh, baru cuma mencari jodoh. Ketika saudara putus asa dan engkau merasa umurmu sudah semakin tua dan engkau tidak kunjung mendapatkan jodoh, engkau mulai kompromi dengan imanmu. Kadangkala saya cuma bisa tersenyum dan memaklumi ya. Apalagi kalau di sosial media, netizen tuh biasanya akan meributkan hal soal agama. Sekali lagi, agama itu adalah sesuatu yang pribadi yang memang saya setuju seharusnya tidak usah digembar-gemborkan ya.
sesuatu yang pribadi seperti itu. Tetapi hendaklah setiap pemeluk agama, orang-orang yang sudah berpegang kepada keimanannya masing-masing, itu mereka tetap berpegang teguh. Karena dalam setiap rumah tangga, hal yang mendasar ini, kesamaan ini itu penting, saudaraku. Karena banyak rumah tangga itu, perbedaan-perbedaan itu akan saling ditabrakkan. Dan kita harus belajar menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Bagaimana kalau perbedaannya itu dalam hal yang mendasar? Maka saudara akan kesulitan. Pertengkaran demi pertengkaran dalam rumah tangga. Saudara bisa akan selesaikan ketika saudara memiliki iman yang sehati menurut kebenaran firman Tuhan. Saya bersama istri selalu kembali oleh karena Tuhan yang sudah mempersatukan kami. Dan Tuhan yang sama juga yang menjadi alasan kami untuk berdamai setiap kali kami bertengkar. Siapa bilang bahwa seorang hamba Tuhan tidak bisa bertengkar dalam rumah tangganya? Karena setiap kita itu membawa dosa, membawa kejahatan, membawa ego dalam diri kita masing-masing. Dan di saat perbedaan-perbedaan itu dipersatukan dalam rumah tangga, kadangkala itu akan terjadi seperti batu atau besi menajamkan besi. Itu bisa terjadi, saudaraku. Nah, namun oleh karena kekuatan iman yang sehati di dalam Tuhan, maka saudara bisa menyelesaikan setiap perbedaan-perbedaan itu karena saudara tahu dalam hal yang mendasar ini kita sama-sama mengasihi Tuhan dan kita sama-sama hidup berpadanan menurut kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, jangan gadaikan imanmu hanya karena kebutuhanmu yang mendesak, hanya karena keinginanmu yang mendesak. Ingatlah, Tuhan menguji hati. Ia pengen melihat seberapa dalam engkau mengasihi dia. Ya, kalau cuma sekedar untuk hal duniawi saudara menanggalkan iman, aduh. Saudara masih belum mengasihi Tuhan. Percuma saudara bilang bahwa aku menerima Yesus. Sama seperti orang menikah. Sama-sama mengucapkan janji setia. Tapi kemudian dengan begitu mudahnya mengkhianati pernikahannya hanya karena orang ketiga. Jadi engkau sebenarnya nggak mencintai dia sampai mati sebenarnya. Engkau nggak kuasa, engkau lebih mencintai keinginanmu, engkau lebih mencintai dirimu. Sama seperti di dalam nas firman Tuhan yang kita baca ini, saudara ya, Bileam. Bileam ini sebenarnya adalah nabi Tuhan. Jadi orang-orang Moab pada waktu itu, ya kalau tidak salah ya raja Moab bernama Balak. Balak ya, dia itu ketakutan terhadap orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi dia mendatangi Bileam dan menyuruh Bileam untuk menyumpahi. Artinya mengucapkan kutuk terhadap bangsa Israel. Pada saat Bileam itu datang ke hadapan Tuhan, ia tidak diperbolehkan Tuhan untuk mengucapkan kutuk untuk bangsa Israel. Malah justru ia mengucapkan berkat. Dia mengucapkan yang baik-baik yang berasal dari Tuhan. Ia tidak kuasa untuk mengutuk atau menyumpahi atau mengucapkan sumpah serapah terhadap bangsa Israel. Nah, masalahnya di sini. Kedua kalinya kemudian Balak, Raja Balak ini datang kembali kepada Bileam. Seharusnya Bileam kan udah tahu ya. Dan gak usah dikasih tahu sama Tuhan juga. Bileam tahu sebagai nabi Tuhan bahwa umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tidak seharusnya dia menyumpahi. Lalu kenapa dia kembali kompromi dan pengen bertanya dulu kepada Tuhan katanya? Karena dia cinta dengan pemberian-pemberian yang dibawa oleh Balak. Bayangkan saudaraku, seorang raja loh meminta tolong. Biasanya mereka akan membawa begitu banyak harta benda, emas, perak, permata, dan perhiasan-perhiasan yang menarik hati. Sehingga akhirnya Bileam mulai kompromi dengan imannya. Saya berdoa supaya jangan banyak hamba-hamba Tuhan seperti ini.
Kalaupun saudara termasuk seperti itu, maka bertobatlah ketika engkau melayani dan pikiranmu cuma uang, 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 uang. Banyak orang yang seperti itu, saudaraku ya. Maaf kata, menjelang 2024 juga, ya, pemilihan presiden, banyak yang bisa datang kepada saudara untuk mohon dukungan karena saudara punya masa, karena saudara punya jemaat yang banyak. Bisa jadi orang-orang akan membawa, ya, janji-janji porsi-porsi jabatan kalau seandainya mereka menang dan lain sebagainya. Saudara diiming-imingi ini itu sama seperti Bileam, saudara bisa dibeli oleh Raja Balak ini. Tetapi apakah itu kehendak Tuhan? Maka saya berpesan adalah lebih baik kepada pemimpin-pemimpin agama, khususnya pendeta-pendeta dan pastor-pastor, belajarlah untuk netral ya. Soal hal-hal yang seperti ini jelang 2024. Yang penting kita menjaga semuanya kondusif. Semuanya dikembalikan kepada jemaat saja. Hati nurani mereka memilih yang mana, bawa dalam doa dan coblos nanti di tahun 2024, saudara ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan lagi kompromi. Dan yang terakhir, ada kompromi yang berkenaan dengan segala sesuatu hal yang mendesak. Katakanlah seperti ini ya. Mungkin saja ada di antara saudara yang mengalaminya. Ada anggota keluarga saudara yang sakit keras. Mungkin penyakit ini bisa dibilang sebagai penyakit berat dengan stadium yang sudah level 3 atau 4 ya. Katakanlah kanker seperti itu. Nah, saudara bingung. Aduh, apa yang terjadi? Namun masalahnya di sini, saudara tidak merendahkan hati dan tidak mencari Tuhan. Banyak orang menggadaikan imannya karena mereka pengen sembuh, lalu mereka mendengarkan apa kata orang. Pak atau Bu, kami punya kenalan orang yang bisa menyembuhkan ini dengan obat-obatan kampung dan ritual-ritual. Ya, yang pasti dia demi nama Tuhan, Pak. Coba Bapak datang atau Ibu datang ke sana dan melakukan apa yang dia minta. Istilah kata orang ini dinasehati datang kepada dukun yang katanya punya kuasa untuk menyembuhkan. Saya terus terang maaf kata saudara ya. Saya setuju kalau saudara berobat secara medis ke dokter. Karena saya percaya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap dokter dan tenaga-tenaga medis dan mereka juga belajar. Mereka juga punya sumpah. Kepada orang-orang seperti ini mereka Tuhan bekerja melalui perobatan, melalui obat-obatan, melalui tindakan medis dan sebagainya. Tapi kepada dukun, maaf kata, saya tidak percaya, saudaraku. Karena dari banyak pengalaman kami mendengar, kebanyakan setiap orang yang dibawa kepada dukun, uangnya habis dan penyakitnya semakin parah. Baru ketika sudah parah banget, orang itu baru lari ke dokter atau ke pengobatan medis. Dan akhirnya menjadi sia-sia karena sudah terlambat. Oleh sebab itu, ketika saudara sakit atau ada anggota keluarga saudara yang sakit, mari jangan kompromi dengan imanmu dengan menggadaikan dan beralih kepada ilah-ilah lain atau roh-roh lain. Merendahkan dirilah di hadapan Tuhan. Kalau saudara kagum dengan cerita-cerita di dalam Alkitab, di dalam Injil ya, mengenai orang-orang yang punya iman luar biasa, mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memuji iman mereka. Kenapa saudara tidak berdiri menjadi orang-orang seperti itu? Tuhan, kalau engkau memberikan aku penyakit dan engkau mengizinkan aku sakit seperti sekarang ini, aku hanya mau berharap kepadamu Tuhan. Tapi kalau engkau pun tidak menyembuhkan aku, biarlah aku mati di dalam tangan Tuhan yang hidup. Berkatalah seperti itu karena inilah bentuk iman. Ketika engkau bahkan dirawat di rumah sakit, engkau harus menjalani serangkaian tindakan-tindakan dokter. Makin merendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Siapa tahu Tuhan berbelas kasihan dalam hidup saudara. Karena saya mengalami hal ini. Banyak kali pertolongan Tuhan itu datang justru karena ia ingin mengajari saudara arti merendahkan diri di hadapannya.
Tuhan pengen lihat engkau merendahkan diri, bow down. Engkau berlutut, engkau menangis, engkau mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin hati Tuhan tidak tersentuh, saudaraku. Kebanyakan kita terlalu sombong. Kita malas mencari Tuhan. Kita lebih memilih untuk mencari jalan-jalan yang lain dan Tuhan yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini adalah orang yang seperti itu, dalam keadaan yang seperti itu, mari datanglah kepada Tuhan dan tinggalkan cara saudara yang lama itu. Berserah, percaya kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku mohon pertolongan-Mu. Dan kalau Engkau tidak menolong aku sekalipun, biarlah aku mati di dalam tangan-Mu yang hidup. Seperti itulah doa Daud ketika ia diperhadapkan dalam penghukuman Tuhan. Tetapi Tuhan tetap membiarkan dia hidup dan menjadi raja terbesar di sepanjang masa kerajaan Israel. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dalam kehidupan kami, mendidik dan mengajarkan kami. Tuhan, tolong kami Bapa, agar kami tidak kompromi dengan iman, agar kami tidak mengkompromikan Tuhan keyakinan kami di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan menjadi pribadi-pribadi dan Tuhan menguji setiap hati kami. Apakah kami tetap setia mengikuti Engkau Tuhan, apapun keadaan kami hari ini. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Ampuni kami yang meragukan Engkau Tuhan, dan cepat beralih kepada yang lain, dan cepat berpindah kepada yang lain. Biarlah kami menyadari semuanya itu dan bertobat di hadapan-Mu. Kami memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan, sucikan, tahirkan hidup kami Bapa, dan penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Tuntun kami Bapa hari lepas hari, sertai kami Tuhan. Dan tolong supaya kebenaran firman yang sudah kami dengarkan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.